kita akan berdoa. Los Angel pimpin untuk doa pembukaan ya. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga kami ada sampai hari ini dapat memuji nama Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita akan masuk ke lagu I Love You Jesus ya. Kita akan pakai gaya ya, sudah lama ya kita tahu Tuhan begitu menyayangi mencintai kita. Amin ya. Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita ya. Kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyi lagu firman Tuhan terdengar. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur ya kembali saat ini kita bersama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari sebelum langsung cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami Tuhan untuk melayani satu dengan lain seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, langsung hari ini mau lanjut cerita kemarin, minggu lalu. Minggu lalu kalian ingat siapa yang cerita? Betul, Lause Tatang ya. Nah, Lause Tatang cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana Yesus membersihkan bait Allah. Karena harusnya halaman bait Allah itu biasanya dipakai untuk orang-orang non-Yahudi mau berdoa, beribadah kepada Tuhan. Tetapi waktu itu dijadikan tempat berjualan, sehingga orang-orang non-Yahudi tidak bisa datang berdoa, beribadah kepada Tuhan. Nah, ini adalah kisah lanjutannya. Jadi Yesus sudah tiba di Yerusalem. Nah, besoknya itu adalah hari Paskah. Hari Paskah dirayakan sebagai hari apa?
pada waktu zaman Tuhan Yesus, hari Paskah itu dirayakan sebagai hari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Merayakan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, biasanya sebelum hari Paskah pada malamnya mereka akan makan Paskah bersama. Jadi mereka akan membuat sesuatu yang khusus di malam hari itu untuk makan bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang dikasihi, dengan orang-orang terdekat. Nah, pada waktu itu Yesus sama murid-murid juga melakukan namanya makan Paskah. Makan Paskah itu makan apa aja sih? Ternyata makan Paskah itu mereka makan korban domba yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan di Bait Allah. Kemudian makan apa lagi? Makan saus yang pahit, kemudian makan roti dan anggur. Jadi mereka akan makan bersama, mengucap syukur karena apa? Allah telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Nah, anak-anak ketika mereka mau makan Paskah bersama, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, kita mau makan Paskah di mana? Guru, kita mau makan Paskah di mana?" Maka Tuhan menyuruh murid-muridnya begini, "Pergilah ke kota, katakan kepada si Anu bahwa aku, guru, akan memakai tempatmu sebagai tempat untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridnya." Maka muridnya pun melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tibalah di malam hari di mana mereka akan makan Paskah bersama. Maka mereka pun pergi ke rumah yang sudah disiapkan, tempat yang sudah disiapkan. Mereka pergi ke situ. Sesampai di situ, mereka apa? Masuk ke rumah itu, begitu ya, sampai di. Nah, makan Paskah ini ternyata perjamuan makan Paskah ini dilakukan di tingkat atas, di loteng gitu ya, seperti itu, di loteng perjamuan Paskahnya dilakukan. Nah, ketika mereka naik ke loteng, nah ternyata di depan pintu sebelum ini ya, sebelum ke ruangan Paskah itu disediakan sebuah tempayan yang ada isi airnya. Kemudian cuma apalagi yang disediakan di situ ada basi. Basi itu tempat untuk menampung air begitu ya. Lalu apalagi yang disediakan di situ? Ternyata juga ada kain lap. Wah, untuk apa itu? Biasanya itu digunakan untuk membasuh kaki setiap orang yang masuk ke ruangan. Karena apa? Dalam perjalanan biasanya, dalam perjalanan di luar ya, kaki orang itu biasanya penuh dengan banyak debu, kotor. Karena itu kan daerah Israel itu pada waktu itu daerah yang apa? Banyak debunya, kotor, dekat dengan padang gurun. Jadi kotor sekali. Nah, makanya perlu yang namanya dibasuh kakinya. Nah, siapa yang biasanya membasuh kakinya? Biasanya adalah para pelayan, tetapi hari itu tidak ada pelayan. Lalu bagaimana dengan kaki para murid? Para murid waktu lihat barang itu, mereka saling melihat satu sama dengan lain, saling pandang-pandangan gitu ya. Tapi tidak ada satupun yang mau membersihkan kaki mereka. Jadi mereka ya udah masuk aja ke ruangan gitu ya, tanpa dibasuh kakinya. Sampai di situ mereka duduk semuanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melihat hal itu? Maka Tuhan Yesus segera bergerak, berinisiatif, langsung melakukan apa? Dia membuka jubahnya, jubah luarnya ya. Biasanya mereka tuh pakai baju, kemudian pakai jubah lagi. Nah, sekarang Yesus membuka jubahnya. Setelah Yesus membuka jubahnya, apa yang Yesus lakukan lagi? Yesus mengambil kain lap itu, kemudian diikatkan di pinggang, kemudian dia mengambil basi, begitu ya, kemudian dia tuangkan air tempayan itu ke dalam basi, kemudian dia bawa, kemudian dia berlutut, gitu ya. Berlutut apa? Bukan berlutut untuk menyembah ya, tapi berlutut untuk apa? Untuk membasuh kaki murid-muridnya. Satu-satu dia lap kaki murid-muridnya. Nah, tibalah di kakinya Petrus. Wah, si Petrus langsung bilang begini, "Tuhan, aku tidak mau kamu basuh kakiku. Tidak mau."
Tuhan Yesus bilang begini, "Tidak apa-apa Petrus, kamu tidak mengerti apa yang saya lakukan, aku lakukan. Nanti pada akhirnya kamu akan mengerti." Tetapi Petrus bilang, "Tidak mau, tidak perlu Tuhan." Kemudian Tuhan Yesus bilang begini, "Petrus, jikalau kamu tidak dibasuh kakinya hari ini, maka kamu tidak akan bisa menjadi muridku, mendapat bagian dalam aku." Wah, si Petrus kan nggak mau ya. Petrus mau jadi muridnya Tuhan Yesus selamanya. Dia sayang kepada Tuhan Yesus, maka Petrus pun mau dibasuh kakinya. Bahkan Petrus bilang begini, "Jangan cuma basuh kakiku saja, tapi basuh juga tangan dan kepalaku." Tuhan Yesus jawab begini, "Tidak perlu, hanya cukup dibasuh kakinya." Lalu setelah itu, setelah semua dibasuh, kemudian mereka duduk mau makan. Nah, sambil mau makan itu Yesus berbicara kepada mereka, "Apakah kamu mengerti apa yang aku lakukan kepada kalian? Apakah kamu mengerti mengapa aku membasuh kakimu?" Lalu Tuhan Yesus berkata demikian. Anak-anak, harus bacakan ya buat kita semua ya. Yohanes pasal 13 ayat 13 hingga ayat 15. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu." Jadi, anak-anak, apa maksud Yesus membasuh kaki muridnya? Yesus ingin supaya mereka juga saling membasuh kaki satu sama lainnya. Apa maksudnya saling membasuh kaki satu sama lainnya? Maksudnya Tuhan Yesus ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus itu kan Tuhan, ya kan? Yesus itu juga guru, tapi Yesus tetap mau melayani mereka, melakukan membasuh kaki mereka. Yesus mau juga apa? Mereka juga saling melayani satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Jangan bersikap egois, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tidak mau melayani satu dengan yang lainnya. Jangan seperti tadi itu ya, saling lihat satu sama lain gitu ya. Hanya lihat aja, lihat tempayan, lihat basi, lihat kain lap, tapi tidak mau mengerjakannya. Maka Yesus mengatakan apa? Kalau aku guru, yang adalah guru nih, ya, yang juga cuma guru aja loh, tapi juga Tuhan mau membasuh kakimu, maka kamu juga harus saling membasuh kakimu, saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jangan bersikap egois, jangan bilang aku ini lebih baik, aku harusnya dilayani. Jangan seperti itu anak-anak. Anak-anak juga harus belajar seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan dan guru mau melayani murid-muridnya, kita pun sebagai anak Tuhan juga harus mau belajar melayani. Bagaimana cara kita melayani? Ayo, salah satu caranya ya, kalau di rumah kita melayani dengan cara apa? Menolong papa mama, menolong mama yang masak, menolong mama yang misalnya mama bilang, ayo bantu mama buang sampah, bantu mama misalnya ya, jaga adik. Jangan egois, kalau mama suruh langsung lakukan, karena itu salah satu kita melayani di rumah. Lalu bagaimana melayani di gereja? Kan gereja lagi online sekarang. Bagaimana cara melayaninya? Salah satunya dengan cara apa? Mau berdoa, pimpin doa persembahan. Kalau ditunjuk langsung oke, aku mau melakukannya. Aku melakukannya untuk Tuhan, pimpin doa persembahan. Ya, jadi jangan lupa ya, jangan hanya hidup untuk mementingkan diri sendiri. Hanya aku aja, aku mau dilayani. Aku mau kalau makan disuapin. Aku mau kalau dibeliin makanan. Aku nggak mau berbagi.
nggak mau beliin makanan buat orang lain, tapi kalau dikasih mau, tapi kalau kasih orang nggak mau. Jangan seperti itu, karena lihat contoh, lihat teladan siapa? Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru mau melayani para murid. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa, dan Tuhan kita bukan cuma melayani para murid lewat ini loh, membasuh kaki loh. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita bukan cuma masalah hanya membasuh kaki, tapi dengan cara apa lagi? Dengan mati di atas kayu salib buat kita semua. Dia melayani supaya apa? Dia mau datang ke dunia menyelamatkan kita semua jadi manusia. Wah, luar biasa ya teladan kasihnya Tuhan Yesus, teladan pelayanannya Tuhan Yesus. Maka kita pun mau belajar seperti Tuhan Yesus, melayani di rumah, melayani di gereja dengan doa persembahan, dengan memberikan persembahan dan lain sebagainya. Jadi ingat-ingat ya anak-anak, belajarlah melayani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk belajar melayani seperti Tuhan yang mau melayani para murid, yang adalah Tuhan adalah guru, Tuhan adalah Tuhan, tetapi Yesus tetap mau melayani mereka. Tolong kami juga Tuhan untuk belajar melayani di rumah dengan saling tolong menolong, saling menolong mama papa, membantu mama papa mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan juga melayani di gereja dengan berdoa persembahan, memberikan persembahan. Segala sesuatu yang bisa kami kerjakan, kami mau kerjakan ya Tuhan, untuk melayani sama satu dengan lain. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri sendiri. Kami mau dilayani tapi tidak mau melayani. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami hati yang begitu mau belajar seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini cerita Lause. Sampai ketemu minggu depan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di firman Tuhan diingatkan bahwa Yesus saja melayani kita, melayani murid-muridnya. Kita juga harus belajar melayani. Melayani siapa? Keluarga kita, orang di dekat kita, teman kita di sekolah, siapapun yang kita temui. Kita ingat bahwa Yesus sudah melayani, dan kita juga melayani penuh dengan kasih, penuh dengan cinta kepada orang yang di sekitar kita. Terima kasih buat Lause Marta yang sudah membawa firman. Ya, kita akan nyanyikan lagu kakek-kakek nenek-nenek ya. Ingat, sampai tua kita melayani. Tuhan ya, kita semua melayani Tuhan. Kita akan membawakan satu lagu persembahan, berilah bersyukur ya. Kita nyanyi dan kita siapkan apa yang akan kita Sekali lagi.
persembahan akan dibawakan oleh Evelyn. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami bisa belajar sekolah minggu dengan kondisi sehat. Berkatilah persembahan yang kami berikan dan berkatilah Mama dan Papa dengan pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Evelyn, Tuhan berkati pelayanan kamu ya. Lause mau adakan, kita mau adakan Paskah ya. Paskahnya lewat Zoom. Kalian minta Mama, Papa daftarkan. Ya, lihat di grup orang tua ya. Di situ atau kalian boleh hubungi Lause Via, Lause Marta, atau Lause yang kalian kenal. Boleh ya, hubungi untuk daftar ikut Paskah. Paskahnya tanggal berapa? Tanggal 17 April jam 10 lewat Zoom ya. Ada banyak gamesnya loh, seru, ikut ya, jangan lupa daftar. Gitu nggak? Ya, Oke, sip. Pokoknya ya nanti Lause yang bantu pandu. Kalian daftar dulu, kita main games, ketemu lewat Zoom. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan bawakan satu lagu, Bapa Terima Kasih. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini. Ikuti Lause berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama. Bapa, kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau lewat ibadah Zoom ini Tuhan. Kami tahu Tuhan semua kemurahan-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar bahwa Engkau juga melayani murid-murid-Mu Tuhan. Ajar kami mempunyai hati yang mau melayani keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, dan juga dimanapun Engkau tempatkan kami. Tolong kami Tuhan sehingga kami boleh hidup dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami seperti yang Kau ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, kita sudah selesai ya ibadah minggu ini. Bersyukur kita sudah menjalani semua, biar kita boleh ketemu lagi minggu depan dan semua dalam keadaan sehat. Tuhan berkati. Bye semuanya. Bye. Sampai minggu depan.